Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Uji coba jalur Lembah Anai untuk mobil dan sepeda motor dimulai. Bukit di Korong Labuah Gajah, Padang Pariaman masih longsor. Warga berinisiatif melakukan mitigasi bencana. Sempat terisolasi selama 3 pekan, Kampung Batai Samui terus dipasok bantuan. Setelah peristiwa longsor dan banjir yang melanda Padang Pariaman 3 pekan lalu, ketakutan masih melanda warga Labuah Gajah, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman. Pasalnya, bukit yang berada di belakang rumah mereka terus-menerus mengalami longsor karena diguyur hujan deras yang diakibatkan masih tingginya intensitas hujan. Bahkan ada bukit yang diduga telah mengalami keretakan karena ceruk kecil yang berada di kaki bukit mengeluarkan air jika hujan datang. Warga yang tinggal di kaki bukit ini memilih meninggalkan rumahnya untuk mengungsi karena takut jika terjadi hal yang tak diinginkan. Itu kita yang meragukan kan, entah jauh di atas, tahu itu menjelas kita begini kan. Ya. Memangnya air keluar di situ ya Pak? Ya kalau musim lebat air keluar situ Pak. Ada retakan Pak? Barangkali ada. Pernah ditelusuri ke dalam Pak? Belum pernah Pak. Begitu juga dengan pihak SMP Negeri 3, 2x11 Kayu Tanam yang berada di sisi bukit. Mereka juga mengosongkan 3 ruang belajar dan 1 ruang perpustakaan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal buruk terjadi. Alhamdulillah anak-anak kami sejak ada berita dari masyarakat itu langsung kami pindahkan ke ruangan atau ruangan yang kosong seperti labortik, labor IPA, dan ruang serbaguna. Berapa ruangan tuh Bu? 3 ruang. 3 ruangan. Nah, berarti proses belajar mengajar masih tetap berjalan ya? Alhamdulillah tetap sampai ujian kemarin, dan sekarang anak-anak kebetulan sudah ujian, kegiatannya kelas meeting. Kira-kira Tindakan antisipasi atau mitigasi bencana ini dilakukan oleh warga dan sekolah agar terhindar dari dampak buruk yang bisa terjadi kapan saja. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyalurkan bantuan ke daerah-daerah terdampak bencana pada hari Selasa. Kali ini, pemerintah kabupaten mengantarkan bantuan ke Kampung Batai Samui, Nagari Sinurui, Pasaman Barat. Namun, menuju daerah Batai Samui bukanlah perkara mudah, karena harus melewati jalan berlumpur dengan menggunakan kendaraan roda 4 double gardan. Menurut informasi, secara keseluruhan, wilayah terdampak bencana telah bisa diakses. Namun ada wilayah tertentu yang masih belum bisa dilewati mobil. Berbagai bantuan masuk ke wilayah terdampak bencana Pasaman Barat, mulai diantarkan menggunakan helikopter, kapal KN SAR Mentawai, dengan kendaraan roda 4, hingga mengantarkan bantuan dengan berjalan kaki. Menurut salah seorang warga, Kampung Batai Samui terisolasi selama 23 hari. Akibat longsor, sepanjang sekitar 700 meter yang memutus akses jalan satu-satunya. Namun bantuan dari berbagai pihak telah masuk ke kampung mereka dari tanggal 30 November lalu hingga tanggal 16 Desember. Saat ini, jalan menuju Kampung Batai Samui bisa diakses menggunakan sepeda motor dan mobil dengan double gardan. 3 mingguan lah, kalau nggak hampir sebulan gitu. Kalau dari segi bantuan ini gimana nih? Alhamdulillah banyak Ibu ya. Kalau untuk bantuan dari berbagai daerah, main juga dari kota-kota lain juga, kayak kemarin dari Magelang Ibu ya. Jadi sekarang udah bisa keluar atau gimana?
Kalau sebagian ada, kalau buat sekarang udah ada sebagian yang keluar pakai motor itu langsir. Saya rasa secara semuanya sudah terakses dulu untuk bantuan logistik sembako ya. Hanya saja ada beberapa titik yang belum masuk kendaraan roda 4. Kalau roda 2, alhamdulillah sudah semuanya ya. Jalan tadi sudah sama-sama kita lihat dan kita lalui, alhamdulillah sudah. Dan tentunya kita tetap waspada ya dengan cuaca. Terisolasi tidak ada lagi, alhamdulillah ya. Bupati Pasaman Barat juga mengimbau agar warga yang tinggal di lokasi rawan longsor dan di bantaran sungai tetap waspada. Pasalnya, hujan dengan intensitas tinggi masih sering terjadi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sempat putus total dihantam tanah longsor dan banjir bandang pada tanggal 27 November lalu, jalur lintas nasional Padang Bukit Tinggi yang melewati kawasan Lembah Anai dibuka kembali untuk mobil dan sepeda motor. Namun uji coba jalur kali ini hanya dibuka pukul 4 sore hingga pukul 9 pagi hari berikutnya. Masa uji coba akan diberlakukan selama 6 hari hingga tanggal 21 Desember. Sebelumnya, jalur Lembah Anai hanya dibuka untuk sepeda motor saja dari tanggal 8 Desember hingga 15 Desember dengan batasan waktu pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Jalan dibuka kembali pada pukul 16:30 hingga pukul 18:30. Kita sudah melakukan uji coba jalan dari Padang menuju Bukit Tinggi. Tentunya kami juga minta kesabaran masyarakat, para khususnya pengguna jalan di sini. Karena kenapa? Walaupun kita memberikan kesempatan pengguna jalan dari pukul 4 sore sampai 9 pagi, tidak berarti bahwa pekerjaan ini berhenti, tidak. Tapi tetap paralel bekerja. Perbaikan jalan juga terus dikebut, mengingat libur Natal dan Tahun Baru yang akan segera tiba. Cuaca buruk dan sering hujan menjadi hambatan dalam pengerjaan perbaikan. Mungkin kendala saat ini itu cuaca. Kita tahu kawasan Lembah Anai ini curah hujan cukup tinggi. Kita bekerja dengan alat berat serta dengan sungai yang harusnya begitu deras. Nah, kita berharap cuaca mudah-mudahan dapat bersahabat sehingga target kita dapat kita capai. Untuk penanganan permanen, target kita itu nanti bisa kita buka pada saat jalur mudik Maret 2026. Jalan Lintas Nasional Padang Bukit Tinggi merupakan jalur vital di Sumatera Barat. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian Sumbar. Terputusnya jalur ini tak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, namun juga menghambat distribusi logistik dari dan keluar Sumbar. Karena itu, pemerintah mempercepat perbaikan jalan, meski untuk saat ini, jalur Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai ini baru bisa terhubung secara temporer dan satu ruas saja. Namun akan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat Sumbar. Dampak dari beroperasinya jalur ini, ruas Jalan Padang Solo, tepatnya di daerah Sitinjau Lawi, terpantau ramai lancar pada Rabu siang. Hal ini disebabkan oleh jumlah mobil roda 4 yang melewatinya berkurang secara signifikan. Sri Purnama melaporkan dari Tanah Datar. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.